Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Alhamdulillah, rangkaian pilkada dari mulai kabupaten, kota, gubernur udah selesai. Jawa Barat sudah keluar pemenangnya secara quick count. 62% suara dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan. Dan itu angka yang sangat fenomenal, belum pernah terjadi, tercatat di dalam sejarah perpemiluan di Jawa Barat. Maksimal biasanya 35%. Gitu ya. Ini angka yang sangat fenomenal. Pertanyaan kita, kenapa sih Kang Deddy selalu dibenci oleh orang-orang seperti Bahar Smith, seperti Hussein Alatos? Ingat kan di awal kampanye dulu, bahkan sebelum kampanye, betapa pongah Hussein Alatos menyerang habis-habisan Kang Deddy Mulyadi. Betapa pongah Bahar Smith menyerang habis-habisan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia, mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang, saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Di Purwakarta, saudara, bebeakan nyerang. Kenapa? Karena tahu Deddy Mulyadi itu berpotensi bakal menjadi orang yang memicu, memantik kesadaran kebudayaan seluruh orang Jawa Barat, dan mereka nggak suka. Kenapa? Karena selama ini merasa mereka bisa mencengkram warga Jawa Barat, dan itu ya, padahal untuk kepentingan politik kelompok mereka, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam. Kang Deddy paham itu, dan Kang Deddy melihat bahwa ini adalah problem, bahwa ini adalah penyakit. Efeknya apa? Masyarakat Jawa Barat kehilangan adab dan akhlak serta budayanya hilang gara-gara mereka. Ada tokoh mereka yang diagung-agungkan sampai mengatakan campuracun terhadap sampurasun. Gila nggak kira-kira? Dan warga Jawa Barat itu dulu betapa sampai kemarin-kemarin tuh mengagungkan banget, padahal sudah jelas menghina ya budaya Tatar Pasundan. Dengarkan coba nih, komitmen Kang Deddy ketika memimpin Jawa Barat, saudara. Ini bakal membuat mereka
Bahaya nih orang seperti Dedi itu. Ini nih. Apa sih sebenarnya yang menjadi obsesi diri saya? Obsesi diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran pada intoleran. Kenapa? Orang Sunda mangga sok badai ngadang bumi di sini mangga, di dia mangga terus ngepek mangga ngepek. Kerangka ini cocok kalau apa? Kalau hidupnya sama orang Sunda lagi. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minggirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureunkeun mah bantuan eueuhan, nyero eueuhan. Memang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Jelas nggak? Sepakat nggak terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Dedi? Saya sepakat banget. Kenapa? Karena faktanya Jawa Barat selalu mendapatkan peringkat pertama sebagai masyarakat yang intolerannya tinggi se-Indonesia. Pertanyaan kita, kenapa sih? Ada apa di Jawa Barat? Ada siapa di Jawa Barat? Dua beliau simpulkan. Ada dua kelompok yang membuat Jawa Barat nih masyarakatnya intolerannya tinggi. Yang pertama kelompok urban, yang kedua kelompok migran. Dua kelompok, kedua-duanya bukan asli Jawa Barat, bukan asli Tatar Pasundan. Mereka yang datang ke sini, maka beliau sampaikan, silakan Anda mau tinggal di sini, tapi mohon
Jangan kau rusak adab akhlak, jangan kau cerabut akar kebudayaan orang Sunda. Digantikan oleh budaya Anda. Budaya Anda setel tiap saat. Anda praktekkan tiap saat. Pakaian budaya Anda juga Anda pakai tiap saat. Enggak dipersoalkan. Kenapa mempersoalkan budaya dan pakaian kita? Ada loh. Wayang itu kemarin sampai gila-gilaan, ada seorang ustadz yang daripada nonton wayangan sih ya, apa-apaan ngamuk kepada masyarakat yang nonton wayang. Terpengaruh oleh siapa ustadz itu? Pribumi kalau saya lihat. Orang bener-bener orang Sunda. Kenapa? Karena berteman dengan mereka kok. Yang jelas ingin menjauhkan orang Sunda dengan budayanya. Kenapa mungkin besar mereka? Karena ada anggaran yang selalu masuk ke mereka, di backup oleh kekuasaan kok. Tahu Kang Deddy problem itu, maka beliau komitmen akan menghentikan itu semua. Masa orang didanai oleh negara, dikasih bantuan biaya oleh negara, lalu tiba-tiba menyerang negara, kan gak elok. Jadi hentikan bantuannya. Nanaonan iroh kan gitu. Gak ada apa-apanya. Tahu kita siapa. Elit politik yang selalu memakai jasa mereka di setiap momentum politik tuh. Dan kelihatan juga sekarang. Dan masyarakat tahu. Bukan hanya elit-elitnya yang tahu, yang paham. Masyarakat sampai di akar rumput itu sekarang sudah tahu. Karena ada informasi yang seimbang media sosial. Kita juga bisa ngomong sebagai masyarakat biasa. Kita bawa narasi-narasi kita ke setiap ngopi, tempat ngopi kita. Mari kita pikir sama-sama. Saya beberapa kali itu diskusi sama orang tua di sini, pemuda di sini. Masuk logika saya itu, narasi saya itu masuk. Ada perasaan yang sama. Itu loh, masuk. Kang, dengan hadirnya mereka apa itu curhat. Oh ternyata sama problem kita. Gak enak. Di seperti ini kan. Apalagi orang yang pernah punya pengalaman dengan langsung mereka dan dihinakan, dan itu fakta. Dan bukan hanya 1-2 di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia sekarang sudah mulai terbuka. Apalagi dipantik oleh isu nasab kemarin kan itu. Udah kita harus terang-terangan loh. Gak bisa sembunyi-sembunyi. Mereka itu kalau mau ngomong sesuatu terang-terangan kan. Kepada Deddy Mulyadi apa coba terang-terangannya? Musyrik, kafir, apa segala macam. Masa kita juga gak bisa terang-terangan, gak wani terang-terangan, harus terang-terangan mengutuk mereka yang ingin merusak moral warga Jawa Barat. Gak boleh lah. Kalau kita gak terang-terangan terus pakai bahasa-bahasa samar, itu masyarakat gak 100% bisa menangkapnya. Udah belak-belakan aja. Kelompok itu yang suka merusak moral adab akhlak masyarakat Jawa Barat tuh. Udah harus jelas jentre biar tidak lagi multitafsir. Mereka juga kalau nyerang seseorang itu jelas jentre, merasa bahwa apa yang disampaikan penyerangannya adalah kebenaran. Kita pun harus sama, seimbang di dalam narasi. Gitu. Dah. Sekarang Jawa Barat insya Allah akan aman di tangan Kang Deddy Mulyadi. Mereka nggak bisa lagi bermain di wilayah Jawa Barat. Gak bisa lagi mengendalikan warga Jawa Barat, meracuni seenak udalnya di Jawa Barat, mendoktrin, menggiring seenaknya warga Jawa Barat. Udah gak bisa. Saya percaya itu, Kang Deddy bisa melakukan itu, dan Kang Deddy bisa merapikan itu. Biar kita kembali ke asal jati diri kita, back to budaya, bukan berarti menghilangkan menjadi tidak back to agama. Budaya dengan agama tetap kita pegang kuat. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bekerja Kang Deddy selama 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan sesuai. Saya yakin banyak masyarakat yang berharap banyak kepada Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin istimewa. Pemimpin dan rakyatnya istimewa. Pemimpin mengistimewakan masyarakatnya, masyarakat mengistimewakan pemimpinnya. Ada kolaborasi antara pemimpin dan rakyat untuk Jawa Barat yang maju dan mandiri untuk perbaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.